Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Fawako'a maka tumibo atau tetap opal haku barang hak sabata tetap opal hak pada haran pertelo hak wabato laran batal opma barang kang ono sopo saharo iku yak maluna ngelakoni sapa minasikri saking sihir. Setelah Raja Fir'aun dan pengikutnya mengajak tanding kepada Nabi Musa, karena setelah Nabi Musa mengaku sebagai Rasul disuruh menunjukkan tandanya, yaitu antara lain tongkat dilempar jadi ular, diduga oleh Raja Fir'aun sebagai ilmu sihir, maka Raja Fir'aun ya mencari ahli sihir di negaranya ya untuk diadu dengan ya kemampuan yang dimiliki oleh Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu kan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Raja Fir'aun kan tidak percaya. Di sini disebutkan Nabi Musa benar, hak, jelas, pertelo ya. Dan ahli sihir salah, keliru. Maka yang hak, yang benar menang, dan yang keliru salah, kalah, keok. Pagulibu mongko den kalake sapa firman wakumhu hunalika ing dalem mengkono panggonan nibake teken dadi ula wangkola bulan dadi Fir'aun lan kome iku sahirina berwang kang ina aisoru tegese dadi sapa Fir'aun kom iku dalilina ina. Perlu diketahui ya, setelah pertandingan ahli sihir kan kalah. Memang yang terhina adalah Raja Fir'aun dan kaumnya, bukan ahli sihirnya ya. Karena pertandingan itu kan, permusuhan itu kan bukan dari ahli sihir yang menantang, tetapi dari Raja Fir'aun. Maka dengan kekalahan ahli sihir ya kedudukan Raja Fir'aun derajatnya kan turun ya, utamanya ya dari sudut kebenaran ya. Tapi kalau sekarang mungkin ya orang berbondong-bondong demo mungkin ya, karena zaman dahulu ya tidak ada orang berani, mungkin hanya ngomong-ngomong saja karena ya tidak ada media seperti sekarang ya, ya mungkin hanya ngomong dengan temannya begitu ya. Jadi kekalahan itu menunjukkan Nabi Musa yang benar, Raja Fir'aun yang keliru, yang salah. Dan itu ya otomatis derajat Raja Fir'aun secara ini ya, karakter, secara kebenaran menurun. Tetapi kalau mungkin secara sosial di saat itu tetap jaya gitu ya. Wakilan dan tibake sopa sah kalau beralih sihir sajidina kali orang sujud, apalagi setelah ahli sihir ini ya mungkin dapat hidayah dan dapat dari Allah, sujud menyatakan kebenaran, keagungan ya, apa yang ada pada diri Nabi Musa, tongkat jadi ular itu bukan
dari ilmu sihir, dia tidak mampu untuk menandingi, maka dia kan ahli sihir itu tahu kalau itu bukan dari ilmu sihir, maka dia sujud. Nah ini tambah jatuh lagi ya, kekalahan ahli sihir saja Raja Fir'aun sudah jatuh, orang yang digadang-gadang untuk menang melawan Nabi Musa belalah malah mengikuti jejak Nabi Musa, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka di sini disebutkan ya, sujud, tetapi bukan yang dimaksud bukan Tuhan Raja Fir'aun, tetapi Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Qalu ngucap sapa sahara amana iman isun birabbil alamin ing pangerane wong alam kabeh, Rabbi Musa wa Harun, tegese pangerane Musa, pangeran Nabi Musa lan Nabi Harun. Ahli sihir mengatakan dia sujud kepada Tuhan semesta alam. Dia beriman kepada Tuhan semesta alam. Supaya tidak jadi masalah, karena nanti kalau disebut Rabbil Alamin tidak disebutkan jelas, nanti dibelokkan oleh Raja Fir'aun, maksudnya dia. Karena apa? Raja Fir'aun mengaku sebagai Tuhan yang tertinggi, karena pada masa itu orang disuruh membuat patung kecil-kecil, orang-orang menyembah patung, dan dia mengatakan dia sebagai Tuhan orang-orang atau kaumnya dan sebagai Tuhan patung yang dibuat, supaya tidak ditipu, tidak dibelokkan arti dari perkataan sahara ahli sihir yang iman kepada Tuhan semesta alam, yaitu dilanjutkan Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Maka artinya yang jelas bukan Raja Fir'aun, bukan Raja Fir'aun ya. Li ilmihim krana weruh sahara bi annama pasaran barang sahadu kang ningali utawa nyeseni sopali sahara ahli sihir ing ma min asasaken tokat iku yata ora gampang ora diketekan omoma bisikir kan sikir. Ya karena dia tahu apa yang dipegang oleh Nabi Musa berupa tongkat, kemudian setelah diletakkan jadi ular besar dan melahap satu persatu tampar yang seakan-akan ular ya, karena gerak-gerak itu tidak mudah atau tidak mampu untuk ditandingi, maka dia tahu itu bukan dari ilmu sihir, itu memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Qala jawab sapa Fir'aun. Qala enggak ya, qala ngucap sapa Fir'aun. Qala ngucap sapa Fir'aun amantum. Apa to iman sira bitah kikil hamzatnya kan tahki hamzah wa ibtalisaniati lan ganti yang nomor loro afan alif. Ada yang baca amantum, ada aaman. Bi kal Musa qoblan adana. Sadurunge yen to ngidini ingsun, sadurunge meruake ingsun ayo ingsun ilaikum manisa inna hada. Saat temene sihir alladzi tegese barang sihir sona tumuhu kang agawe sira ing aladi iku lamaklen yektine sandupaya makar tumuhu kang nyandupaya sapa sira ing makar fil madinati ing dalem Madinah litukhriju supaya ngetake sira minasaking Madinah ala ing ali Madinah fasaufa tak lamu moko bakal weruh ngerti sapa sira balang yana lukum kang nani apa ma ing sira ta merkala man sira mine sang ingsun. Jadi
Fir'aun mengatakan setelah ahli sihir iman kepada Nabi Musa, dia mengatakan, kamu belum saya ini, belum saya rekomendasi kok ujuk-ujuk tiba-tiba beriman kepada Nabi Musa. Tapi dia tahu apa yang ada pada diri Nabi Musa tadi, tongkat jadi ular itu tidak mudah untuk ditandingi. Karena dia ahli sihir ngerti, nah, itu bukan hasil dari rekayasa sihir ya, tetapi itu ya mujizat tadi ya. Karena Jabir jengkel ya. Kamu iman belum saya idini, belum saya rekomendasi kok tiba-tiba iman ya. Ini adalah makar dalam arti dugaan Raja Fir'aun. Kamu itu berarti ya, padahal alisin kan banyak. Sebelum pertanding itu sudah berjumpa dengan Nabi Musa yang membuat persepakatan jahat dalam arti ya mengalah dan nanti kamu sujud kepada Allah. Nah, itu dugaan Raja Fir'aun karena dia akan jengkel ya, dianggap makar itu kamu itu berpura-pura untuk mengalah. Ingin kamu itu setelah kamu kalah ingin mengusir ya orang-orang Kipti, orang-orang Mesir dari kota Mesir ya. Karena secara adat ya tidak mungkin mengalahkan Raja Fir'aun, tidak mungkin secara akal ya. Kalau ada kejadian itu kan mungkin dugaan Raja Fir'aun heboh, orang jadi percaya dengan ahli sihir, dengan Musa, kedua belah pihak ini, wah, akan tanding sungguhan kan gitu. Padahal menurut, memang aslinya tanding sungguhan, tapi menurut Raja Fir'aun itu pura-pura. Ya namanya di mana-mana itu para pemimpin rata-rata, wis pokoknya umumnya ingin mempertahankan kekuasaan. Maka ya dengan cara apapun dilakukan. Kalau zaman dahulu, zaman masih primitif tradisional, ya dengan kekerasan membunuh orang. Kalau di era sekarang, ya walaupun tidak membunuh, ya mungkin ya ada yang masih membunuh ya, walaupun tidak membunuh, tapi ya menakut-nakuti atau mungkin membeli orang supaya tidak ngoceh, supaya apa yang dilakukan pemerintah itu walaupun salah, tapi seakan-akan benar karena orang menyanjungnya. Menyanjung itu ya karena dibeli tadi, bukan karena ya aslinya benar kan gitu. Ya memang ya begitulah kehidupan ya, sejak dulu begitu. Orang yang memegang kekuasaan rata-rata umumnya ingin mempertahankan kekuasaan. Seperti ya ini kalau di kisah ini ya Raja Fir'aun, walaupun sekarang tidak persis ya, tapi ada kesamaan dalam arti ingin mempertahankan kekuasaan. Ya kalau mungkin tidak diatur dengan undang-undang macam-macam, mungkin ya tetap seperti dulu orang itu ya membunuh orang ya. Ya orang membunuh itu kan dimulai sejak adanya Qabil dan Habil ya. Masa duniawi itu rentan konflik kalau kita tidak dikembalikan hati kita. Dunia ini hanya kebutuhan sementara. Pasti kita akan melakukan hal-hal yang ya melanggar aturan. Laukoti ana yatin nugel ingsun aidiakum ing tangan sira wal julakum lan sekejo min gelapin saking selang-seling yada kulli wahidin tangan saben-saben swiji al yumna kan tengen warijla lan sikil kul alsa kang kiwa akan apa ya, kaki dan tangannya ini kan marahnya Raja Fir'aun, kaki dan tangannya akan dipotong secara beda. Kalau kaki kanan ya tangan kiri, kalau kaki kiri ya tangan kanan yang dipotong ya. Karena marah, maka pelampiasannya begitu. Itu kan tadi ingin mempertahankan kekuasaan supaya orang lain
ya tidak berbuat semacam itu kan ya dalam arti, nah kalau orang tidak mempertahankan kekuasaan ya mengakui ya kebenaran kan gitu. Tapi ya bisa dikatakan jarang, bahkan kalau di era sekarang yang mendukung itu tidak hanya orang yang tidak mengerti agama, yang mengerti agama pun juga banyak yang mendukung. Makanya ya rentan yang ngerti agamanya tapi orangnya hubud dunya, orangnya fokus harta duniawi. Karena apa? Ya wis ketok salah, kelihatan sudah tidak benar kok masih fokus mendukung ya. Cuma lau solni bandang nuli yektine manjer ingsun ing sira ajmae kali sakabehane. Setelah dipotong tangannya dan kaki secara selang-seling, dipanjar maksudnya digantung di pohon. Ini apa ya? Ini penjelasan ulama ternyata beda-beda ya. Ada memang yang mengatakan itu dilaksanakan, ada hanya gertaan ya. Ya itu dilaksanakan karena apa? Ya karena penjelasannya tidak ada, penjelasan dipotong sungguhan, penjelasan tidak ada, hanya ini kan ucapan. Kemudian digantung juga ucapan, belum ada penjelasan tentang dipotong maupun digantung ya. Ada yang mengatakan dilaksanakan, ada yang mengatakan belum dilaksanakan. Qalu jawab saharo inna satensun ila rabbina man pengensun badha mautia samansun bi aiwatin san dinini dalan karena kang tinmu iku mungkolipun bali rojon dan fil akhir dan akhir. Jawaban saya ini tetap akan mati bagaimanapun caranya, mati biasa, dibunuh, di wis macam-macam, ya tetap akan meninggal dunia. Ya, karena dia ya ini kan orang sudah dapat hidayah. Gak peduli ya, walaupun desa apapun, jawabannya saya juga akan mati. Bahkan tidak saya, yang membunuh pun juga ya akan mati ya, namanya makhluk. Masa akan mati? Ya, semuanya yang membunuh mati, yang dibunuh ya apalagi yang dibunuh juga mati ya. Ini ya karena sudah mantap, ya tidak takut dengan apapun yang dikatakan oleh pemimpin yang kejam. Pamatangkimu lan ora sengit sira tungkiro teges singit sira minasa ingsun ila ana menekejo iman sapa ingsun illa ana dupe yen to iman sira di ayati rabbina kan ayat pangeran ingsun lama jaatna ari kan teko apa ingsun robbana dopana afrik mugi paneng lobarake ngangake alen sopna sabar indah fi 5 anda alekem penggawean barang tawa adau kang ngancam berolma binakan ingsun li ala narjiyah supaya ora baringsun kufaron hale kafir. Ini kan apa namanya? Sebenarnya Raja Fir'aun tidak benci dan tidak terlalu sengit dengan kekalahan itu ya. Ya memang kalah ya. Tapi yang sangat jengkel itu karena imannya Ali Sekir. Wes kalah. Delalah orang yang dipanggil untuk bermusuhan dengan Nabi Musa malah mengikuti jejak Nabi Musa. Ini kan derajatnya wis di mata umum sudah jelek, ditambah lagi dengan perilaku Ali Sekir yang ya iman kepada Nabi Musa, malah merendahkan derajat Raja Fir'aun ya sangat rendah ya. Ya dia begitu ya. Hanya imannya saja yang utamanya dia sangat tidak suka. Mengapa dia begitu? Ya ketika dia melihat secara kasar langsung, ketok dengan mata kepala tanpa cerita apa yang dilakukan Nabi Musa, tongkat jadi ular
bisa melahap habis apa yang dibuat ahli sihir. Dia akan terbelalak. Akibatnya dia percaya. Jadi awalnya Raja Fir'aun semangat menang, delalah endingnya wis kalah. Delalah orang yang disuruh bertanding malah mengikuti musuhnya Raja Fir'aun. Kemudian dia berdoa, ya Allah, lapangkanlah, ya Allah, berikan saya kesabaran. Ya. Dalam hati, jangan sampai saya ini kembali lagi terhadap kekufuran. Ya. Walaupun saya diancam, tangan dipotong, kaki dipotong, digantung, dan lain sebagainya. Berikan saya kesabaran. Dalam hati, ya untuk tabah walaupun disiksa. Ya. Tetap dia mantep hatinya, tidak goyah, tetap iman, percaya pada Allah, percaya kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Wa ta'afalan mukimaten jenengan ingsun muslimina hale dadi wong Islam. Dan terakhirnya dia minta dimatikan secara Islam, secara Muslim, secara husnul khotimah. Jadi dari sudut ini memang ahli sihir kalah, tapi yang terhinakan bukan ahli sihir. Ya memang secara kasat mata dia rendah karena kalah, tapi di mata Allah dia derajatnya naik. Karena apa? Dia tidak angkuh terhadap kekufuran, dia mengikuti jejak Nabi Musa, ya yang benar-benar orang baik, benar-benar mengajak kebenaran, dan lain sebagainya. Yang mana Raja Fir'aun orang yang mengaku Tuhan, tetapi tingkah lakunya ya salah, kafir. Ya. Sampai di sini penjelasan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan apabila ada kekurangan saya memasukkan agar ke depan kajian kita semakin baik dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wabil islami dina Nabi Muhammad Nabi wa Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi syrafli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.